Ini kita rilis kegiatan Sat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang dan barang bukti yang telah kita kumpulkan sejumlah yang pertama 11 sekian. Ini tahap yang keduanya kita mendapat 8,5 kilo, 8 kilo setengah. Totalnya jadi di bulan ini kita mendapatkan sekitar 20 kilo. Yang kedua ini kalau kita sempat menyebar atau istilahnya sempat tersebar sebelum kita tangkap, diperkirakan bisa meracuni sekitar 8.000 jiwa. 8.000 jiwa itu bisa anak-anak, bisa anak muda, bisa orang tua. Karena konsumsi sabu ini sekarang ini tidak melihat usia, tidak melihat jabatan, dan tidak melihat status. Nah, ini sangat rawan sekali, sangat berbahaya. Ini ada beberapa yang sudah berbentuk, dan ini adalah satu tas. Nah, McD ini buat covernya dia untuk dia mutar untuk deliverynya. Tersangka ada 5, yaitu atas nama RW 34 tahun, kemudian IN 28 tahun ditangkap di daerah Ciputat Raya, Baru. Kemudian pengembangan yang kedua di hari yang sama tanggal 8 Mei tahun 2020 pukul 21 dikembangkan lagi, tertangkap di kebun kopi Pengasinan Sawangan, Depok. Tersangka yang kita tangkap atas nama EI 45 tahun, kemudian MA 52 tahun, dan TA umur 34 tahun. Mereka merupakan sindikat, masih ada hubungannya dengan yang kemarin. Yang kemarin itu yang 11 kilo kita ungkap, dan sekarang ini berkembang menjadi mendapatkan 8,5 kilo setengah lagi. Saya kira itu, ada yang ditanyakan? Berarti mereka ini pura-pura menjadi delivery salah satu rumah makan siap saji itu, Bang? Ya, ini covernya aja. Sarana Sarana dia untuk delivery menggunakan boxnya McD, bukan McD-nya jualan, tetapi sarananya aja. Pelaku dapat itu dari mana, Pak? Pelaku ini mungkin Dia bikin sendiri ya? atau ini dapat dari mana dia? Bikin sendiri. Ngambil dari ininya atau ngambil dari McD atau Mungkin dari McD-nya, mungkin dia pernah kerja di McD atau gimana, coba nanti saya tanya dulu lah kalau itu. Berarti ini modus baru ya, Bang? Ya sebenarnya Pura-pura jadi- kalau modus barunya tidak, karena mereka ini kan selalu mengcover dirinya pada saat dia mau melakukan transaksi atau delivery, bagaimana caranya petugas atau orang tidak melihat sehingga dia menjalankan misi jualnya ini bisa berjalan lancar. Salah satunya dia menggunakan box seperti kayak gitu. Kalau target pembelinya itu biasanya perorangan atau di klub malam atau gimana? Kalau sekarang ini karena klub malam tidak buka, mereka tetap ke perorangan, nanti ada pengecernya. Jadi ini dijual lagi ke kelompok-kelompok kecil yang mungkin diecer-ecer menjadi satu bungkusan-bungkusan yang lebih kecil. Kenapa kecil ada ya? Nah, ini hitam tapi karena kena kopi nih. Nah, tuan kopi. Tapi ini yang kita tangkap memang masih utuhan, dalam hitungan hampir rata-rata 1 kiloan. Hampir rata-rata 1 kilo, belum dipecah, belum sampai dikecil-kecilkan seperti penjual yang apa istilahnya yang pengecernya. Dapat dari mana, Bang? Diimpor atau Mereka sebenarnya itu dari luar, karena ini impor, bukan produksi dalam negeri. negara mana, Bang? Cina atau ini? Kita dalam ini antara Cina atau Taiwan, kita masih dalam ini. Karena ini sindikat internasional, bukan dari lokal.
Yang lain? Cukup? Berapa lama Bang ini stikernya itu? Ini masih kita dalamin lagi karena ini sebenarnya belum bisa ekspos secara umum, tapi karena ini situasinya sudah, kalau kita katakan sudah mentok nih, nggak bisa berkembang lagi. Tapi nanti tetap akan kita dalamin lagi siapa-siapa lagi yang terlibat dan dari arah mana barang ini. Tapi yang jelas alirannya tidak lepas dari nyebrangnya dari Malaysia. Malaysia masuk ke Sumatera atau masuk dari Kalimantan. Yang kemarin dari Kalimantan, ini dari Sumatera juga. Karena yang bisa masuk tembus ke paling gampang masuk ke Indonesia dua itu, dari Sumatera, baik Aceh maupun Medan, kemudian Kalimantan, dari biasanya Kalimantan Barat, perbatasan ke Sarawak. Peran pelaku Bang bisa dibeberkan satu persatu. Peran pelaku secara keseluruhan. Oh, nggak perlu. Nanti itu menjadi ini kita, menjadi konsumsi kita karena kita masih ada saatnya untuk dikembangkan kembali. Mundur, mana Wan? Mundur. Oh, ini punya toko. Pasal Bang, belum. Hah? Pastinya memang ada di rumah. Nah, emang kerja di mana? Jadi dapatnya dari mana? Dari teman. Nyuri apa gimana nih? Paket. Oh, dipakai tas pakaian. Kan ini tas untuk pengiriman di delivery ini. Tapi bapak ambil untuk dipakai ini ya? Kalau ini Enggak. Jadi? Paket saya pakai tidak. Oh, pakaian pindahnya pakai ini. Saya kalau Tidak. belajar. Tidak. Bukan karena ke barangnya kamu bawa? Tidak. Enggak ya? Oh. Barangnya kan ada di sini. Enggak. Kemarin disimpannya di mana? Oh, bawa. Oh, simpannya kan di sini kemarin. Itu Ini kan barang ini kan ada di sini. Itu dimasukin ke Oh, iya, kan masukin ke sini. Dia bilang kan pakai bawa, tapi ini dimasukin ke sini ya. Ya, kan. Bang, betul dulu Bang. Jadi bahasanya tidak untuk bawa, tapi dimasukin di sini. Betul dulu, pegang. Ayo. Angkanya garing. Ya. 1, 2, 3. Izin Bapak, 1, 2. Oke? Oke Bang. Jadi mereka memanfaatkan pandemi corona juga atau gimana Bang? Ya, situasi sekarang ini mereka apapun yang terjadi karena pasar di Asia ini, Indonesia merupakan pasar yang paling tinggi ya. Jadi mereka tetap eksis untuk jualan walaupun situasinya lagi seperti kayak gini. Bang. Ini cukup Harga menarik. lebih mahal atau gimana Bang? Ya, Harganya lebih mahal sama aja. Bang, untuk pasal yang dikenakan pasal apa Bang? Oh ya, pasal yang kita sangkakan ada berlapis 114 subdua, subsidiar 112, junto 132 KUHP tentang narkotika. Jadi berlapis nih, sebagai pengedar juga, sebagai penjualnya juga. Ancaman hukuman kan? Ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Untuk masyarakat, ya saran kepada pesan kepada masyarakat bahwa di masa COVID seperti kayak gini, kembali lagi hindari narkoba, karena narkoba apabila digunakan dalam jangka yang berkepanjangan dan bertubi-tubi, imun kita akan turun. Di saat imun kita turun, disitulah COVID akan menyerang diri kita. Hindari narkoba, cegah COVID, jangan menggunakan narkoba. Saya kira itu, terima kasih, selamat sore. Sorry Bang.